الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جروزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتاية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk ayat-ayat berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman masing-masing di rumah ya. Selanjutnya tadabbur Al-Quran tafsir ijmali oleh Ustadz Fatan Amin. Kepada beliau fatafadhol maskhura.
Mohon maaf, afwan teman-teman, untuk Ustadz Fatinnya belum bergabung di sini. Mohon ditunggu untuk sejenak. Sambil menunggu, teman-teman bisa melanjutkan untuk membaca surat Al-Kahfi hingga selesai mungkin. Sekian. Alhamdulillah, Ustadz Fatan Amin sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya yaitu Tadabbur Al-Quran oleh Ustadz Fatan Amin. Fatafadol Maskhuro. Saya persilahkan Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita masih bisa dikumpulkan dalam majelis yang meskipun sederhana ini, namun semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya dan memberikan keberkahan di dalamnya. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan hidupnya hingga akhir zaman nanti. Amma ba'd. Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditadabburi. Allah SWT berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Apakah dalam hati-hati mereka ada penghalangnya? Maka kita dalam majelis-majelis ini berusaha untuk sedikit memahami dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, dan juga tentunya berusaha untuk mengamalkannya. Dan Alhamdulillah kita sudah sampai kepada tafsir juz yang ke-6, yaitu kita akan membahas ya sisa dari surat An-Nisa, dari ayat 148 sampai terakhir 176. Kemudian kita akan melanjutkan surat setelahnya, yaitu surat Al-Ma'idah, ya, dari ayat 1 sampai ayat 81. Surat An-Nisa kemudian ditutup, ya, diakhiri dengan pembahasan tentang beriman kepada para rasul. Sebagaimana kita tahu bahwasannya di antara rukun iman, ya, yang 6 adalah beriman kepada rasulnya. Ya. Karena rukun iman itu ada 6, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Jibril. Nabi SAW bersabda, "Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Ya, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian beriman kepada rasul-rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah beriman kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Maka di antara rukun iman adalah kita beriman kepada para rasul. Kita beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasul, ya, di setiap umatnya. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut."
Dan kami telah mengutus ya di setiap umat itu seorang rasul. Jadi semua umat manusia itu pasti Allah turunkan rasul di sana. Ya, sebagai pembawa hujjah dan pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tugasnya semuanya sama. Ani ibudullah wajtanibut taghut. Semuanya berdakwah dan menyeru manusia agar semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyembah taghut. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dan di antara makna kita beriman kepada Rasul, kita beriman kepada semua Rasul-Rasul yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kita beriman kepada para nabi dan para rasul semuanya. Ya, dimulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, ya Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan semua para nabi dan para rasul. Dan baik yang dikisahkan oleh Allah maupun yang tidak. Ya, karena jumlah para nabi itu banyak sekali. Ya, jumlah para nabi itu banyak sekali. Ya, dan kita beriman ya, kepada semua nabi dan rasul yang Allah SWT turunkan, baik yang diceritakan oleh Allah maupun yang tidak. Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan rasul-rasul yang telah kami kisahkan kepadamu. Ya. Allah dalam Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita beriman kepada mereka. Wa min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan juga rasul-rasul yang belum kami ceritakan kepadamu. Maka kita beriman kepada semuanya. Beriman kepada semua nabi dan para rasul tanpa membeda-bedakan mereka. Ya, tanpa kita beriman kepada sebagian dan mengkufuri sebagian. Ya, karena orang-orang selain Islam seperti kaum Yahudi dan Nasrani, mereka beriman kepada sebagian rasul namun mengkufuri dan tidak beriman kepada rasul yang lainnya. Dan ini bukanlah keimanan. Syarat beriman kepada para rasul adalah beriman kepada semua rasul. Ketika ada seseorang yang mendustakan satu rasul saja, yang tidak mau beriman kepada satu rasul saja, maka ia seakan-akan tidak beriman sama sekali. Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'dhi wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan para rasulnya dan hendak memisahkan antara Allah dan para rasulnya, dan mereka mengatakan kami beriman kepada sebagiannya, beriman kepada sebagian rasul, wa nakfur bi ba'd, dan kita mengkufuri, tidak mau beriman kepada sebagiannya. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, mau mencari celah di antara hal tersebut, ulaika humul kafiruna haqqan, mereka lah orang-orang yang kafir, ya orang-orang yang kufur sebenar-benarnya. Maka ketika seseorang itu mendustakan satu rasul saja, ya maka itu sama saja seperti mendustakan semua rasul-rasul. Ya. Bagaimana dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, kadzabat ashabul hijril mursalin. Ya, kaum Hijr, kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud telah mendustakan al-mursalin, rasul-rasul, ya, rasul. Ya. Maka padahal mereka hanya diutus kepada mereka satu rasul saja, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Namun ketika mereka mendustakan satu rasul saja, maka itu seakan-akan mereka mendustakan semua rasul. Kemudian juga di antara konsekuensi kita beriman kepada para rasul adalah kita beriman kepada kabar-kabar yang sahih tentang mereka, yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an maupun yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Di antaranya termasuk adalah kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Ya. Bagaimana para kaum Nasrani ya itu mengira bahwasannya Nabi Isa disalib. Ya, padahal dalam Al-Quran jelas-jelaskan bahwasannya Nabi Isa bukanlah ya yang disalib ketika itu. Sebagaimana Allah berfirman, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan mereka mengatakan, ya ini kaum Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Ya. Wa ma qataluhu, dan sejatinya mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa alaihissalam.
dan tidak pernah mensalibnya. Walakin syubbiha lahum, namun dimiripkan kepada mereka seseorang, ya, ada seseorang yang kemudian Allah SWT rubah rupanya menjadi mirip seperti Nabi Isa, dan itulah yang mereka bunuh dan mereka salib. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, ya, dan akan diturunkan kembali nanti di akhir zaman. Ya, di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan Allah turunkan kembali bersama dengan para kaum mukminin. Kemudian juga di antara konsekuensi kita beriman kepada para rasul adalah kita tidak boleh berlebihan memuliakan para rasul. Ya, nah, rasul-rasul Allah semuanya adalah mulia. Ya, semuanya adalah mulia. Semuanya Rasulullah, semuanya Nabiullah yang Allah berikan wahyu kepada mereka dan berikan kelebihan kepada mereka. Namun mereka tetaplah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita berlebihan dalam memujinya dan memuliakannya, apalagi sampai menyembahnya. Wal'iyadzubillah. Oleh karena Allah berfirman dalam ayat yang 171, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan, bergulu. Ya, gulu artinya berlebih-lebihan. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Apapun yang berlebihan itu tidak bagus. Ya, meskipun dalam hal agama, ya, dalam hal agama berlebihan pun tidak bagus. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan janganlah kalian mengatakan atas Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sesungguhnya Nabi Isa itu hanyalah seorang Rasulullah. Jadi Nabi Isa alaihissalam hanyalah seorang Rasul, bukan seorang, ya, bukan Tuhan yang disembah. Ya, bahkan Nabi SAW pun tidak mau ketika para sahabatnya gulu kepada mereka, kepada Nabi SAW. Ya, tidak mau ketika para sahabatnya berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah. Kata Nabi SAW, la tuturuni kama atrotin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani telah berlebihan dalam memuji Nabi Isa alaihissalam. Ya. Innama ana abdun, kata Rasulullah. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku ini hanyalah hamba, kata Rasulullah SAW. Maka katakanlah abdullahi wa rasuluh. Ya, kata para ulama, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Maknanya adalah, yaitu Rasulullah adalah abdun, dia adalah seorang hamba, la yu'bad, tidak disembah, tidak boleh kita menyembah Nabi SAW, wa rasulun la yukadzab, dan beliau adalah Rasul yang tidak didustakan. Maka kita wasat, ya, pertengahan. Ya, umat Islam adalah umat yang pertengahan. Jangan kita melebih-lebihkan Nabi SAW sehingga mengangkatnya dari derajat kerasulan sehingga menyembahnya dan sebagainya. Dan jangan juga kita terlalu memudahkan atau mengentengkan sehingga mengurangi hak-hak Nabi SAW. Ya. Kemudian juga di antara konsekuensi kita beriman kepada para Rasul adalah kita wajib beriman kepada kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Ya, kewajiban beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairal lakum. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian Rasul dengan membawa kebenaran. Semua Rasul membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, membawa dakwah tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah kita fa'aminu khairal lakum, beriman dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana Imam Az-Zuhri rahimahullah pernah berkata, "Alallahi risalah wa 'ala rasulil bayan wa 'alaina taslim." Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, Allah yang memberikan risalah kepada para nabi, dan tugasnya para nabi dan para rasul adalah menyampaikan kepada manusia, dan kita tugasnya adalah menerima ajaran tersebut. Ya, maka itu adalah beriman kepada para rasul. Dengan demikian selesailah pembahasan kita dalam surat An-Nisa, dan kita akan masuk kepada surat Al-Maidah. Ya, Al-Maidah itu artinya adalah
hidangan, ya, hidangan makanan, dan ini dinamakan dengan Al-Maidah karena di dalam surat ini nanti di akhirnya ada kisah tentang Bani Israel yang meminta kepada Nabi Isa alaihissalam agar diturunkan Al-Maidah atau hidangan makanan dari langit. Dan surat ini merupakan surat Madaniyah, ya, yang artinya adalah diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan juga di antara nama lain dari surat ini adalah surat Al-Uqud, ya, surat Al-Uqud yang artinya adalah janji-janji. Ya, karena surat ini dibuka dengan perintah memenuhi janji. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Dan juga surat ini termasuk di antara surat yang terakhir turun. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fa innaha akhiru suratin nazalat, fama wajadtum fiha min halalin fastahilluh, wa ma wajadtum fiha min haramin faharrimuh." Sesungguhnya surat Al-Maidah ini di antara surat terakhir yang turun. Maka kalau kita mendapati hal-hal yang dihalalkan oleh Allah di sana, maka halalkanlah, dan apapun yang diharamkan maka haramkanlah. Karena dalam konsep Islam, syariat Islam ada yang dinamakan dengan nasakh. Ya, kita sudah bahas ya tentang nasakh, yaitu penghapusan sebuah hukum dengan hukum yang baru. Ya, maka ini dilihat dari tanggal atau urutan turunnya surat. Ya, maka surat yang lebih terakhir turun itu menghapuskan hukum-hukum dari surat-surat yang sebelumnya turun. Ya, maka surat Al-Maidah ini ketika kita tahu bahwasannya surat Al-Maidah adalah surat yang terakhir turun, ya di antara surat yang terakhir turun, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum-hukum yang terdapat dalam surat Al-Maidah adalah hukum-hukum yang menghapuskan, yang nasikh, ya, yang menghapuskan hukum-hukum yang sebelumnya jika ada. Nah, surat Al-Maidah ini kemudian dibuka dengan menyebutkan tentang kesempurnaan Islam dan juga kemudahan yang Allah berikan dalam hal halal dan haram serta dalam hal bersuci. Ya. Dalam ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya Islam merupakan agama yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka Islam dengan ayat ini telah sempurna. Maka tidak perlu lagi kita tambah-tambah dan kita kurang-kurang. Ya, karena Islam ini merupakan agama yang telah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan bahwa itu telah sempurna. Ya, dan kita lihat memang agama Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan semua hal tentang manusia, mengajarkan semua hal tentang kehidupan. Bukan hanya membahas tentang ritual-ritual ibadah saja, namun juga tentang bersuci, tentang bermuamalah dengan manusia, tentang ekonomi, dan semua hal yang berkaitan dengan manusia dan kehidupannya, dunia dan akhiratnya, itu dibahas oleh Islam. Oleh karenanya, ada salah seorang Yahudi yang berkata kepada salah seorang sahabat, dia mengatakan, sesungguhnya dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang kalau ayat tersebut turun kepada kaum Yahudi, maka kita akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut menjadi hari Aid, hari perayaan. Maka sahabat tersebut bertanya, apa ayat tersebut? Dan orang Yahudi tersebut mengatakan, yaitu ayat dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," dan sebagainya, yaitu ketika Allah telah sempurnakan agama Islam. Dan juga selain sempurna, agama Islam juga merupakan agama yang mudah. Ya, di antara kemudahan agama Islam adalah bahwa Allah menjadikan hal yang halal itu lebih banyak dari yang haram. Nah, yang halal itu lebih banyak dari yang haram. Oleh karenanya dalam surat Al-Maidah ini Allah perinci yang haram. Allah sebutkan yang haram karena sedikit. Ya, mudah disebutkan, ya. Hurrimat 'alaikumul maita wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqa wal mawquda wal mutaraddi wan natihah dan lain sebagainya. Jadi Allah haramkan bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian hewan yang tidak disebutkan nama Allah di sana, kemudian hewan-hewan yang matinya tidak disembelih, ya, dicekik misalnya atau dilempar dengan
dari atasnya yang jauh gitu ya. Kemudian ada juga atau dipukul dengan sesuatu yang berat dan lain sebagainya. Allah SWT sebutkan hal-hal yang haram. Kemudian di akhirnya Allah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka menanyakan kepadamu apa yang dihalalkan oleh Allah. Katakanlah Allah menghalalkan semua yang baik. Jadi Allah perinci, Allah sebutkan yang haram ya karena sedikit. Kemudian Allah katakan yang lainnya semuanya halal. Yang lainnya semuanya halal. Asalkan semuanya adalah thayyibah. Semuanya adalah hal-hal yang thayyib, yang baik. Kemudian juga selain agama Islam merupakan agama yang sempurna dan agama yang mudah, agama Islam juga agama yang mengutamakan kebersihan dan kesucian diri. Oleh karenanya kita diwajibkan untuk berwudu setiap kita sholat. Ya, kita minimal sholat dalam sehari 5 kali. Maka kita setiap hari berwudu ya 5 kali. Ya. Atau kalau tidak bisa berwudu bertayamum. Ya, dan juga Allah mewajibkan mandi wajib ya bagi orang-orang yang ada hadas besar di sana harus mandi. Maka agama Islam adalah agama yang mengutamakan kesucian. Dan semua syariat tersebut ya tujuannya bukanlah untuk mempersulit dan tidak ada syariat yang sulit sejatinya. Ya, namun tujuan dari syariat tidak lain adalah agar menyucikan diri kita secara fisik, raga dan juga jiwa kita, dan tujuannya adalah untuk menyempurnakan nikmat untuk kita sebagaimana Allah berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Tidaklah Allah menginginkan atas kalian kesulitan. Ya, namun Allah menginginkan agar menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian bersyukur. Kemudian surat Al-Maidah juga menyebutkan bagaimana kisah pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi ini, yaitu kisahnya Habil dan Qabil ya, yaitu dua anak dari Nabi Adam alaihissalam yang mereka saling membenci, mereka membunuh satu sama lain gitu ya. Artinya ketika itu Qabil membunuh Habil. Ya, ketika itu ceritanya adalah mereka berdua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, ya, untuk menyembelih kurban. Namun kemudian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurbannya Habil. Ya. Maka kemudian Qabil mengancam untuk membunuh saudaranya sendiri. Namun Habil tidak mau membalas keburukan tersebut dengan keburukan yang lainnya. Maka akhirnya dia membiarkan dan maksudnya dia tidak saling membunuh. Dan akhirnya karena sifat iri, kebencian, akhirnya Qabil pun membunuh Habil dan kemudian dia menyesal. Dan Allah mengutus seekor burung gagak ya untuk menunjukkan kepada Qabil bagaimana caranya menguburkan ya manusia. Ya, jadi pembunuhan biasanya berawal dari kebencian atau rasa iri dan hasad dari orang lain. Ya watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Jadi pembunuhan ini diawali dengan kebencian dan rasa iri dan juga hasad. Ya, di mana Qabil ini hasad dan iri kepada saudaranya karena sedekahnya diterima sedangkan sedekah dia sendiri tidak diterima. Dan juga di sini Allah menyebutkan bahwasannya pembunuhan hanya akan membawa penyesalan. Ya. Fa'asbaha minal khasirin. Akhirnya si Qabil ini pun akhirnya merugi. Dan juga di ayat 31-nya fa'asbaha minan nadimin. Dia menyesal. Ya, jadi pembunuhan hanya akan membawa penyesalan saja. Dan juga pembunuhan hanya akan memunculkan pembunuhan lainnya. Hingga seakan-akan ia membunuh manusia semua. Sebagaimana Allah berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Dan karena itulah kami tetapkan kepada Bani Israel bahwasanya siapa yang membunuh seorang jiwa ya tanpa hak, maka dia seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Karena pembunuhan menyebabkan pembunuhan lainnya. Ya, ketika seseorang membunuh orang lain, maka kemudian nanti keluarganya atau kabilahnya akan balas dendam yang membunuh yang lainnya dan kemudian terjadi peperangan dan akhirnya
membunuh manusia semuanya. Waliyadzubillah. Dan Islam adalah agama yang tegas, melindungi hak-hak jiwa dan harta serta rasa aman di masyarakat. Oleh karena Islam menghukum keras ya kriminal yang berkaitan dengan hak-hak jiwa dan hak-hak harta manusia serta hak rasa aman. Ya, rasa aman di masyarakat. Allah berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh." Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, di antaranya seperti orang yang membegal ya, atau orang yang membunuh. Ya, ini termasuk di antara ayat ini, yaitu membuat kerusakan di muka bumi. Maka balasan mereka adalah dibunuh juga. Ya, ketika seseorang membunuh maka hukumnya adalah qisas. Ya. Au yusallabu, atau disalib atau dipotong tangannya. Ya, ketika seseorang mencuri misalnya, maka balasannya adalah dipotong tangannya atau kakinya, atau au yunfaw minal ardh, diasingkan dari tempat tinggalnya. Nah, ini adalah bentuk ketegasan dari Islam, dan tujuannya semuanya bukan untuk memberatkan dan bukan untuk menyakiti kaum muslimin. Justru semua ketegasan ini agar melindungi hak jiwa, harta serta rasa aman di masyarakat. Begitu juga hak harta, ya di sini disebutkan hukuman atau had bagi orang yang mencuri, wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma, dan orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan maka potonglah tangannya, jazaa'an bima kasaba nakala minallah, sebagai balasan apa yang ia perbuat. Dan juga ya seperti yang kita jelaskan pada surat Al-Baqarah kemarin, ya tentang hukum qisas, dan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus beriman kepada semua hukum-hukumnya. Kemudian juga surat Al-Maidah ini membahas tentang penyelewengan kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, di antaranya mereka mengingkar janji, ya, di ayat ke-12-nya. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Ya, mereka mengingkari janji mereka. Jadi Allah telah mengutus 12 perwakilan dari kaum Yahudi. Ya, maka namun kemudian mereka membantah dan mencabut atau mengingkar dari janji mereka. Bagaimana qadimitsaqahum la'annahum wa ja'alnahum qulubuhum qasiyah. Karena mereka mengingkari janji mereka, akhirnya Allah laknat mereka. Dan Allah jadikan hati-hati mereka hati-hati yang keras. Begitu juga kaum Nasrani, ya min alladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadza mimma dzukiru bih. Ya, ketika mereka Allah berikan janji ya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, namun mereka lupa dan mereka mengingkari janji tersebut. Dan juga di antara penyelewengan yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani adalah bahwa kaum Nasrani mendakwa atau mengaku bahwasannya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Tuhan. Ya, dan Allah mengatakan bahwasannya hal tersebut adalah hal kekufuran. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Telah kafir dan telah kufur ya orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Dan juga kaum Yahudi dan Nasrani mendakwa dan mengaku bahwasannya mereka adalah anak-anaknya Allah dan kesayangan-kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bantah mereka, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kamilah anak-anak Allah dan kesayangan-kesayangannya Allah. Maka Allah katakan, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau gitu kenapa Allah mengazab kalian dengan dosa-dosa kalian? Ya, Allah mengazab kaum Yahudi dan Nasrani dengan berbagai hukuman dan azab. Wal antum basyarum mimman khalaq. Padahal kalian hanyalah manusia yang Allah SWT ciptakan. Dan juga di antara penyelewengan kaum Yahudi, ya ini adalah ketika Nabi Musa memerintahkan kaumnya, Bani Israel, untuk memasuki Baitul Maqdis, mereka abaikan. Ya, maka akhirnya Allah hukum mereka selama 40 tahun mereka tidak bisa masuk ke
Baitul Maqdis. Yatihuna fil ard, mereka tidak tahu arah, ya, hilang arah di muka bumi sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Dan juga di antara penyelewengan mereka, ini adalah sangat berbahaya sekali juga, adalah bahwasannya orang-orang Yahudi mengatakan bahwasannya tangan Allah terbelenggu, ya, itu artinya pelit, tidak mau memberikan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Padahal mereka lah yang sangat pelit. Orang Yahudi adalah orang-orang yang paling pelit, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghallat aydihim wa lu'inu bima qalu. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu karena, ya, tidak mau memberikan karunia-Nya kepada hambanya, maka Allah katakan ghallat aydihim. Tangan mereka lah yang terbelenggu, wa lu'inu bima qalu. Mereka telah dilaknat atas perkataan mereka. Dan juga di antara penyelewengan yang dilakukan oleh kaum Nasrani di sini adalah bahwa kaum Nasrani mendakwa dan mengaku Trinitas, ya, yaitu mengaku bahwasanya Tuhan itu ada 3 menurut mereka. Sebagaimana Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan telah kufur orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah 3, ya, Trinitas. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan sesungguhnya Tuhan yang berhak disembah hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara penyelewengan mereka adalah mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel atas lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam alaihi wassalam. Hal itu karena mereka bermaksiat kepada Allah dan melampaui batas. Mereka tidak saling amar ma'ruf nahi mungkar. Justru ketika ada kemungkaran mereka ikut melakukan kemungkaran tersebut. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk yang mereka lakukan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan berbagai penyelewengan umat-umat sebelum kita agar menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin. Jangan sampai kita mengikuti mereka. Jangan sampai yang pertama kita mengingkari janji-janji Allah kepada kita. Ya, jangan sampai kita mengingkari janji-janji yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita berbuat kesyirikan. Jangan kita berlebih-lebihan dalam memuji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sendiri pun yang membilang la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebihan memuji Nabi Isa alaihi salam. Kita katakan sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kita katakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah abdullah, hambanya Allah. Abdun la yu'bad, ya, hambanya Allah, maka kita tidak menyembahnya. Jangan kita minta-minta kepada Nabi Muhammad SAW, ya, padahal beliau telah wafat. Wa rasulun la yukadzab, namun juga beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, maka tidak didustakan. Kita mengimani semua ajaran yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Dan hendaknya jangan sampai kita seperti kaumnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, yang tidak mau mengikuti perintah Rasulnya. Ya, ketika diperintahkan untuk masuk kepada Baitul Maqdis, maka jangan sampai kita menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW sehingga kita diberikan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana mereka diberikan hukum. Dan hendaknya kita menyucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jangan seperti kaum Yahudi yang mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal mereka telah Allah berikan nikmat banyak sekali. Ya, dan juga yang terakhir, jangan kita menjadi seperti Bani Israel yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Hendaknya kita menjadi umat yang paling baik, ya, karena kita ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kita amar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, maka kita ingkari, ya, baik dengan tangan kita atau dengan lisan kita atau minimal dengan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa menjalankan semua perintah dari Allah dan Rasul-Nya, dan juga menjauhi semua larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Demikian kajian kita pada hari ini, yaitu tafsir juz ke-6, dan insya Allah kita akan lanjutkan besok hari di tafsir juz ke-7. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nah, Anda kembalikan kepada moderator. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Fatan Amin yang sudah membawakan tafsir ijmali juz ke-6 yang sedikit saya bisa simpulkan mengenai awal juz 6, yaitu tentang ahlul kitab yang telah melampaui batas dengan menuhankan Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia atau umat Islam, baik dari makanan halal haram, kemudian cara bersuci dan lain sebagainya, dengan maksud Islam itu menjaga kemurnian manusia dan tidak bermaksud memberatkan, yaitu karena Islam itu mudah. Itu di awal surah Al-Maidah tadi. Kemudian bagaimana kisah yang ditampilkan mengenai pembunuhan manusia pertama dari Qabil terhadap Habil. Kemudian yang terakhir tadi terkait penyelewengan kaum Yahudi, ya. Salah satunya tadi yaitu menuhankan Nabiullah Isa, seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Fatan Amin. Semoga dengan tadabur serta tafsir Al-Quran tadi dapat menambah keimanan kita semua, dan senantiasa kita dapat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian juga dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.